Seks edukasi dapat kita jadikan sebagai budaya. Namun budaya yang dimaksud bukan tentang adat tertentu, tarian, maupun bahasa daerah yang tentunya berbeda. Budaya yang dimaksud merujuk pada sebuah gaya hidup yang relatif unik dari sekelompok orang yang terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, artefak, cara berperilaku, dan juga cara berkomunikasi. Maka dari itu, kami merasa bahwa seks edukasi harus diterapkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya budaya, tapi seks edukasi harus diteruskan dari generasi ke generasi, bukan melalui genetika. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya bersama 5 rekan saya, Raihan, Ruth, Raffi, Amel, dan Ajeng melakukan wawancara. Kami melakukan wawancara bersama narasumber yang merupakan digital creator dalam hal pegiat isu perempuan, women empowerment, and gender equality, Kak Sore Mariama. Akan bersama kita untuk membahas pentingnya edukasi seks yang akan diteruskan dari generasi ke generasi. Melalui pendekatan dan komunikasi. Walaupun masih dianggap tabu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan menimbulkan konflik karena berbeda pandangan ketika mendengar kata seks. Menurut Kak Sore Mariama, apa itu seks edukasi? Kalau dari cara pandangku sebagai perempuan, seks edukasi itu pengetahuan tentang reproduksi sebenarnya, mencakup semuanya sebenarnya ya. Karena itu sebenarnya mencakup kesehatan seperti fungsi kelamin ataupun mungkin fungsi payudara, kegunaannya, dan juga cara merawatnya itu yang paling banyak kita cari, bahkan sampai gede juga kita masih nyari cara merawatnya gimana ya kan, dan juga prosesnya. Nah ini yang paling banyak. Kan kita kan kadang pasti mengalami gitu. Mengapa edukasi seks masih dianggap tabu di masyarakat kita? Kalau tabu itu pasti alasan validnya cuma satu, karena jarang diomongin. Anak-anak kecil yang sudah mulai memiliki rasa keingintahuan, biasanya umur-umur 3 tahun. Dalam kasus ini laki-laki, karena dia memiliki penis ya, penis kan daging kan, dagingnya otomatis anak itu pasti memegang penisnya, coba memegang skrotumnya. Orang tua yang masyarakat yang ada sekarang ini kebanyakan, "Jangan dipegang, jorok." Nah, dari situ akhirnya kita tumbuh deh. Oh ini anak jenisnya tumbuh gini, oh memegang kelaminku adalah jorok gitu. Jadi tidak akan pernah dia tidak ingin stigma yang ada di dalam pikiran itu membahas kelamin tuh hal yang jorok dan yang tabu. Akhirnya ketika dia tumbuh contohnya ya, ketika dia tumbuh laki-laki, ini laki-laki lagi coba, dia akan kan tumbuh, itu nanti mungkin dia mengalami gatal di penis, atau mungkin dia tiba-tiba di umur berapa dia mengalami ereksi untuk pertama kali, dia bingung, dia tidak akan pernah menyampaikan kepada orang tuanya. Dari situ akhirnya tabu juga semuanya gitu, karena kata seks juga ini seakan-akan identik dengan tutorial bersenggama, padahal tidak. Kalau begitu, apakah seks edukasi itu penting? Penting untuk kita meluruskan bahwa kita tuh penting membicarakan tentang seks edukasi ini. Bukan lagi tabu, tapi kita sudah butuh. Banyak sekali mitosnya, dari mulai darah menstruasi yang dianggap kotor gitu kan. Padahal secara medis tidak. Darah menstruasi itu kan sebenarnya luruhan darah-darah yang tidak dibuahi kan. Dia tidak dibuahi oleh sperma, akhirnya dia luruh menjadi darah menstruasi. Berperan juga dalam menangani masa-masa remaja yang keingintahuannya tinggi. Nah, di masyarakat ini banyak sekali kan anak-anak yang remaja ataupun mungkin anak-anak yang masih gampang terpapar, dia mengakses, apalagi di zaman sekarang ya, yang informasinya lebih mudah untuk dicari, mengakses video porno karena keingintahuan yang tidak terjawab oleh orang tuanya. Peran orang tua sangat penting dalam mengedukasi anak. Ketika dia bertanya soal video porno, tidak seharusnya kita langsung mengecap, "Itu salah dan itu tidak baik, kamu jangan lihat lagi." Tidak. Seharusnya sebagai orang tua juga harus berperan penting mendalami apa yang anak sudah lihat. Kalau sudah dilarang dari awal, anak jadi, "Memang sejelek apa sih video porno?" Dan kita butuh tahu ya, ketika anak melihat video porno, dia pasti mengalami yang namanya
kata biasanya desiran lah, kayak kita ngelihat video porno pasti kan mendesir gitu, seakan-akan, birahi kita ada gitu kan, itu juga ada di remaja. Nah, makanya itu kita butuh meluruskan itu semua. Masyarakat karena untuk meluruskan mitos itu. Jadi sampai kapan kan kita mau bertahan sama mitos seperti ini ya kan? Jadi itulah pentingnya seks edukasi di masyarakat. Menurut pandangan kakak, seks edukasi itu mencakup apa saja? Reproduksi ya, jadi tentang nama-nama kelamin tadi yang udah kita bahas. Jadi kayak penis yang seharusnya disebut penis, ya disebut penis Ibu. Jangan sampai nih anak kecil, "Mama, ini apa?" Ini penisnya kan dia bertanya, "Ini apa?" "Itu burung," gitu. Jawabnya burung. Nanti anak umur ada gede dikit, "Papa, Mama, burung itu kok terbang, burungku nggak terbang." Ah, gimana coba jawabnya? Ini yang lucu juga. Di umur-umur kita juga banyak loh, perempuan-perempuan yang masih nggak tahu bahwa ternyata lubang darah menstruasi itu beda sama lubang pipis. Seks edukasi itu mencakup banyak hal ya, itu tadi termasuk keputusan diri untuk seksualitasnya gimana, ketika dia memutuskan untuk, mungkin mencukur bulunya, itu kan juga ada ilmunya gitu dan itu tidak tabu, hal seperti itu. Usia berapa seks edukasi harus kita berikan kepada anak? Kalau kata Dokter Boyke, kata Kak Zoya Amrin, seks edukasi itu ada baiknya, diterapkan, diberikan kepada anak ketika anak sudah mulai bertanya. Orang tua untuk sedikit menyusupilah, dikasihlah sedikit-sedikit seks edukasi. Tapi umur-umur segitu jangan dikasih dulu tutorialnya gimana, terus kalau dia bertanya apa-apa jangan jauh-jauh dulu. Berikan perbedaan gender dulu deh. Oh, karena Bunda, perempuan, kalau kamu laki-laki. Kalau laki-laki punya penis, kalau perempuan punya vagina. Udah cukup, jangan diterusin jauh-jauh dulu. Itu kuncinya satu, ketika anak bertanya ataupun remaja bertanya, jangan pernah menjawab hal yang tidak benar. Karena itu nanti akan membuat misinformasi dan akhirnya tabu. Itu loh yang menyebabkan anak-anak kadang mencari tahu sendiri, ternyata yang laman yang untuk mencari tahu itu tidak benar, informasinya tidak akurat, akhirnya kan yang rugi siapa? Dua anak itu kan. Akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang tabu terhadap seksual. Pengalaman Kak Sore Mariama ketika memberikan seks edukasi. Banyak lucunya gitu, yang paling banyak lucunya karena tante-tante mungkin teman-teman di Instagram karena tahu aku aktif gitu. Jadi kadang dia bertanya gitu. Ada juga yang sudah dikasih tahu tapi bebal itu juga banyak. Kalau kasusnya mengedukasi masyarakat itu kan kadang yang paling simpel adalah seputar menstruasi. Terus seputar seks edukasi kepada anak, seputar kenapa payudaraku besar sebelah. Itu juga banyak loh itu. Kak, payudaraku besar sebelah normal nggak sih gitu. Dia bertanya, "Aduh, aku beli softtek mulu." Itu ada pernah. "Aku beli softtek mulu, duitnya banyak banget, sedih aku." Gitu. Akhirnya aku bilang, "Pakai menstrual cup aja." Tuh, akhirnya dia tahu, "Oh, aku tahu tapi takut." Gitu. Nah, itu edukasi yang susah gitu. Kadang udah dikasih tahu, "Nggak apa-apa, itu tidak bahaya." Tapi aku mau pakai, cuma takut karena aku belum berhubungan badan. It's mean katanya, dengan kata lain dia masih perawan menurut dia. Lebih susah lagi kalau lawan ibu-ibu, lawan emak-emak itu lebih susah lagi itu. "Penis aja, Mbak, jangan dikasih nama burung, ulat, sosis, itu nanti bingung loh nanti kalau gede." Gitu. "Ah, enggak lah, itu malah nggak bagus kalau dikasih tahu penis. Nanti kalau kalau dia malah mikir yang enggak gimana?" Padahal yang mikir enggak itu orang tuanya, bukan anaknya. Anaknya anak itu kan ibarat kertas putih ya. Kita yang ngasih gimana nanti anak ini akan berpikir tentang seks gitu. Jangan pakai celana yang ketat-ketat, itu kasihan, gotong sama penis kamu. Hal seperti itu. Itu nanti dianggap kayak, "Enggak, aku pakai pakai celana celana panjang juga, celana ketat juga biasa-biasa aja." Nah, yang susah adalah ketika ada statement keluar gini, "Enggak,
Aku enggak tuh, aku tidak apa-apa tuh itu. Seperti apa kasus pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat sehingga kita membutuhkan edukasi seks? Aku banyak banget menerima curhat dari teman-teman ya, dari para penyintas yang mereka itu tidak sadar ketika dia remaja dan anak-anak ternyata dia pernah mengalami pelecehan sama orang terdekat, paman, perempuan sih biasanya. Dia di pangku pamannya, lalu tangannya masuk, ini trigger warning ya, jadi dia masuk ke dalam vaginanya meskipun tidak menyentuh vagina ya, tapi itu kan sudah termasuk pelecehan. Dia ngeh, dia baru tahu dan akhirnya trauma itu timbul gitu. Ya ampun aku pernah dilecehin akhirnya traumanya timbul dan itu susah gitu loh. Itu yang penting banget ketika kita mengedukasi ya, tahu bahwa ada bagian tubuh ada bagian tubuh kamu yang tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali ayah sama bunda. Ada pula edukasi mungkin ada masanya juga ada bagian tubuh kamu yang hanya boleh dipegang oleh bunda. Tuh. Jadi kamu harus tahu, Nak. Jadi kita harus memberikan pendidikan yang penting tentang yang namanya konsen, persetujuan tubuh. Ditelusuri, edukasi yang kurang tepat karena masih ada orang yang beranggapan bahwa seks edukasi akan meningkatkan tingkat kejahatan seksual itu sendiri, terutama di dalam lingkungan masyarakat, karena akan meningkatkan rasa penasaran terhadap seks itu sendiri. Dengan begitu, apakah ada tanggapan tersendiri dari Kak Sore Mariama? Biasanya orang tua, itu aku mengalami juga teman-temanku yang udah punya anak itu, aduh itu tadi kayak ngeri kalau dikasih tahu tuh penis, dikasih tahu tuh vagina, dikasih tahu secara jelas bahwa laki-laki dan perempuan tuh kelaminnya beda, dan nanti anakku malah kepo gimana, enggak deh Sore, aku nggak berani deh kayak gitu. Nah itu, padahal sebenarnya tidak ya. Ketika kamu benar-benar memberikan seks edukasi yang tepat, itu tidak akan menimbulkan rasa penasaran. Sejujurnya, rasa penasaran itu kan timbul ketika dia tidak mendapat jawaban. Jadi dia mencari tahu sendiri tuh. Cari di video porno. Gampang sekarang kan gampang banget tuh nyarinya klik-klik, itu aja udah keluar video porno. Mau yang model gimana sudah ada dan mudah sekali menjangkaunya. Anak-anak tidak mendapat jawaban dari orang yang sebenarnya dia percaya untuk mendapat jawaban, orang tua misalnya, kakak misalnya, ketika dia sudah tidak ada orang tuanya, atau mungkin walinya. Kalau kita ngasih seks edukasi sama anak, itu juga harus berikan, resikonya juga harus berikan dengan jelas dan gamblang. Jangan sampai rasa penasaran itu tidak terarah yang akhirnya dia cari tahu sendiri dan menyebabkan kejahatan seksual di masyarakat ya, karena berlandaskan penasaran ini tadi. Itu sih sebenarnya. Pesan terakhir dari Kak Sore Mariama terkait seks edukasi. Seks edukasi tuh gini, kamu ketika lahir, kamu punya kan vagina, kamu punya kan penis. Ada itu payudara, itu nemplok semua di tubuh kamu. Jadi jangan sampai kamu punya, kamu bawa dari kamu lahir sampai kamu mati, kamu nggak tahu itu apa. Kamu tidak tahu bagaimana cara kegunaannya yang benar ketika seksual, bahkan kamu nggak tahu cara sebenarnya fungsinya tuh lebih dari itu gitu. Karena banyak banget, jadi itu sih sebenarnya. Kamu punya, terus kamu mau nggak tahu sampai kamu mati gitu, sampai kamu tua, bahkan sampai kamu udah selesai hidup gitu. Kan enggak, jadi jangan ngelawak, itu ada di tubuh kamu, ya kamu pelajarilah, minimalnya ada nemplok gitu dari kecil sampai gede. Jadi kamu perlu tahu deh, jangan berpikir untuk itu tabu. Kalau kamu tabu, lepas aja itu penis sama vaginanya. Pada akhirnya, edukasi seks itu penting. Aku dan kamu harus mengetahui hal itu. Seks edukasi tidak hanya tentang melakukan seks, tetapi tentang diri kita.